Halo semuanya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan dipermudah dalam rezeki ya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat roti manis. Bahan-bahan yang kita butuhkan sudah saya tulis tadi ya di awal video, mohon dipersiapkan dulu semua. Dan bisa dilihat dari video, semua bahan kering saya tumpah menjadi satu, kecuali garam ya teman-teman. Kemudian saya masukkan 1 telur dan juga susu cair. Untuk susu cair dan airnya diusahakan menggunakan air dingin ya teman-teman, atau bisa juga ditambahkan es batu agar kondisi air tetap dalam kondisi dingin. Fungsinya adalah supaya membantu adonan agar tidak mudah menjadi panas. Karena jika adonan sudah panas atau melebihi suhu tubuh kita, maka kemungkinan besar nantinya adonan tidak akan bisa mengembang sempurna. Namun jika teman-teman sudah terlanjur adonannya panas, jangan khawatir ya, adonan tetap bisa mekar, namun memang hasilnya tidak akan sebagus apabila kondisi adonan tetap dingin. Kemudian di saat adonan sudah menggumpal seperti di video, saya memasukkan mentega atau margarin ditambah dengan garam. Saat adonan sudah menggumpal, saya mengubah kecepatan mixer menjadi lebih tinggi dan untuk takaran airnya tetap dimasukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, karena setiap tepung memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap air. Jadi saya tidak memiliki takaran yang tepat untuk air dalam membuat roti. Kita lanjutkan mixer sampai adonan menjadi kalis ya teman-teman, dengan cara menambah air sedikit demi sedikit. Jika adonan sudah kalis, itu berarti adonan sudah siap diangkat ya teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan contoh seperti apa kalau adonan sudah menjadi kalis. Biasanya kita akan menggunakan teknik window pan test. Apa sih itu window pan test? Window pan test adalah salah satu tahapan untuk mengetes roti apakah sudah kalis atau tidak. Dengan cara seperti yang kita lihat di dalam video tadi, kita membentangkan adonan dengan kedua tangan. Jika adonan sudah elastis dan tidak mudah sobek, maka itu menandakan adonan sudah siap untuk dibentuk. Kemudian setelah itu di sini saya membagi-bagi adonan ya. Untuk berat adonan biasanya digunakan sekitar 40-50 gram per rotinya. Untuk ukuran berat adonan sebenarnya bebas ya teman-teman. Kalau ingin untuk makan sendiri bisa ditimbang lebih berat sekitar 60 atau 70 gram. Tapi di sini saya menggunakan sekitar 40-50 gram, yaitu berat pada umumnya untuk roti-roti yang dijual di pasaran. Di sini kita habiskan semua adonan untuk ditimbang terlebih dahulu ya. Kemudian baru kita akan mulai untuk membulat-bulatkan adonan. Proses dalam menimbang ini cukup lama ya teman-teman, karena kebetulan adonan yang saya buat juga cukup banyak. Kita sisihkan satu persatu dengan rapi agar nanti saat membulat-bulatkannya juga lebih mudah. Dan jangan lupa sebelum meletakkan adonan di atas meja stainless, sebelumnya harus dioleskan mentega dulu ya. Saran saya lebih baik menggunakan margarin putih. Dan untuk olesan di loyang nanti sebelum masuk oven, sebaiknya loyang juga dioleskan dengan margarin putih ya teman-teman. Setelah selesai menimbang semua adonan, sekarang saatnya kita membulat-bulatkan adonan. Tips dan trik untuk membulat-bulatkan adonan semuanya adalah dengan cara memperhatikan tangan. Bentuk tangan di sini kita sebaiknya membentuk huruf C. Kemudian tangan kita tempelkan dengan meja dan kita bulat-bulatkan adonan. Jadi adonan berada di tengah-tengah huruf C. Tangan kita membentuk huruf C dan adonan berada di tengah-tengah tangan kita. Kemudian kita tinggal membentuk lingkaran saja menggunakan tangan kita sampai adonannya menjadi bulat. Tujuan untuk membulat-bulatkan adonan ini adalah agar sisa-sisa udara yang terperangkap di dalam adonan sebelumnya bisa keluar ya. Selain itu, agar nantinya saat dibentuk, adonan juga bisa
lebih rapi dan lebih mudah. Dan jangan lupa untuk posisi kelingking dan jempol kita diusahakan harus tetap menempel dengan meja ya. Dan jangan lupa setelah kita membulat-bulatkan beberapa adonan, kita harus kembali mengoleskan margarin putih di atas meja agar adonan berikutnya tidak lengket ya. Dan kita akan mengulangi terus proses demikian. Pastikan juga kalau tangan kita sudah dicuci bersih ya sebelum kita melakukan proses penimbangan dan pembulatan adonan. Mohon maaf sebelumnya jika banyak kekurangan di video ini, karena saya juga baru belajar untuk membuat video seperti ini. Mohon dimaklumi dan semoga kedepannya video-video yang saya buat akan menjadi jauh lebih baik dibanding sekarang. Kemudian ini dia hasil dari pembulatan adonan tadi. Di sini kita bisa menunggu sekitar 5-10 menit ya agar adonan lebih mengembang lagi. Kemudian kita akan mulai membentuk adonan roti manis sesuai dengan keinginan kita. Pada video ini saya membuat 4 bentuk jenis roti manis ya. Untuk cara membentuk dan lain-lain bisa dilihat di video berikutnya ya. Di sini saya percepat saja. Nah, ini dia. Kemudian setelah selesai dibentuk, kita akan mulai masukkan adonan roti ke dalam mesin pengembang. Jika teman-teman tidak punya mesin pengembang, adonan roti bisa ditutup saja menggunakan kain dan kita diamkan kurang lebih selama 1-2 jam tergantung suhu ruangan yang ada sampai adonan roti mekar dan siap dipanggang. Nah, ciri-ciri adonannya sudah siap untuk di oven. Salah satunya adalah ukuran adonan mengembang hingga kurang lebih 2 kali lipat daripada ukuran yang semula ya teman-teman. Pada video kali ini saya tidak membahas mengenai bagaimana cara membentuk roti manis atau macam-macam bentuk roti manis yang bisa kita buat. Jadi di sini saya hanya akan memperlihatkan sekilas saja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari cara membentuk roti manis, bisa dilihat nanti pada video yang akan saya upload berikutnya ya. Ini dia hasil dari adonan roti manis yang tadi. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.